Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan bisnis atau produksi dan pemasaran dalam mata pelajaran ekonomi manajerial. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nurhalisa Arifai dengan NIM 290 250 2012 dari Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan bisnis dan produksi dan pemasaran. Adapun pokok pembahasannya yaitu kebijakan bisnis, kebijakan produksi, kebijakan harga untuk produk lama, dan penyesuaian harga, dan yang keenam yaitu pemindahan atau pembebanan harga, dan yang 7 kebijakan harga atau produk baru, dan yang ke-8 kebijakan pemasaran dan iklan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan atau jenjang strategi memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu perusahaan, ketetapan untuk keputusan, manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Baik, kita melangkah ke materi kedua, yaitu kebijakan produksi. Keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan berpotensi efisien. Dalam berproduksi ada 3 dasar kebijakan yang penting diperhatikan manajemen, yaitu kapan produksi, kapan meningkatnya dan menghentikan peningkatan volume produksi, dan kapan menghentikan produksi. Kebijakan produksi atau operasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Break-Even atau BF, yaitu tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua, peningkatan atau penurunan produksi. Harga dapat meningkatkan keuntungan atau menekankan kerugian produksi. Dan yang ketiga, pengamatan produksi atau shutdown agar perusahaan dapat menekankan kerugian. Baik, kita melangkah ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga disebut juga dengan pricing policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Di samping cara distribusi dan promosi dan produk, penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, pemerintah akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Baik, kita melangkah ke materi yang keempat, kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar dikenal dengan 4 jenis kebijakan harga yang digunakan. Di sini saya akan cuma membahas dua jenis kebijakan. Yang pertama itu biaya tambahan margin, yaitu penetapan harga. Ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan dan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki. Adapun kelemahannya yaitu biaya didasarkan pada catatan akuntansi atau historical yang tidak menggambarkan biaya ekonomis atau economic cost. Yang kedua, sulit disesuaikan dengan perkembangan. Dan yang kebijakan yang kedua, jenis kebijakan yang kedua yaitu diskriminasi harga, yakni dalam praktek bisnis kadang-kadang pengusaha harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan penjualan dan keuntungan. 5. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual berdasarkan perusahaan produksi yang mengakibatkan perusahaan biaya.
dengan tujuan harga perusahaan dapat laba maksimum. Perusahaan-perusahaan yang biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pengalaman dan perubahan situasi strategi penyesuaian harga menurut kolektif dan emergent. Ada beberapa strategi, yaitu penetapan harga diskon dan pengurangan harga, pemotongan harga, penetapan harga segmentasi, penetapan harga psikologis, penetapan harga promosi, penetapan harga secara geografis, dan penetapan harga secara internasional. Pemindahan atau penambahan harga. Kita melangkah ke materi yang ke-6. Penetapan harga input atau unit usaha secara rasional dan adil agar dapat mendorong produksi masing-masing. Pemindahan atau pembedaan harga atau trade trend merupakan teknik penetapan harga dari suatu unit bisnis ke bisnis lainnya, dengan tujuan penetapan harga yang tepat antara unit produksi untuk mencapai maksimum profit, sekaligus guna mengakibatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengelolaan kinerja divisi atau unit usaha atau output di divisi. A merupakan input divisi B, menetapkan harga yang rasional, adil, dan mendorong produktivitas masing-masing divisi. Hal-hal yang mendorong yang pertama itu makin besarnya volume usaha, dan yang kedua itu makin beragamnya kegiatan, yang ketiga makin kompleks atau rumitnya penggolongan usaha, dan yang keempat perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan, dan yang kelima membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Kebijakan harga untuk produk baru. Penetapan harga bagi produk baru merupakan tantangan yang menarik karena informasi mengenai pemerintah, elastisitasnya, perlu konsumen, pola konsumen, dengan sebagainya. Produk tersebut belum tersedia. Penetapan harga untuk produk baru biasanya didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut dengan parameter tingkat hambatan masuk pasar, tingkat persaingan pasar, perkembangan teknologi. Berdasarkan parameter tersebut, maka penetapan harga produk baru dan digolongkan sebagai berikut. Penetapan harga yang relatif tinggi atau scheme range merupakan relatif monopoli dan produk tersebut. Perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para konsumen dan calon konsumen melalui pembentukan persepsi yang positif mengenai perusahaan di masa konsumen. Apabila pemerintahan akan barang dan jasa diperkirakan dalam jangka waktu dekat akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu penetapan harga yang relatif rendah untuk memasuki pasar atau maintenance fresh bila hambatan masuk pasar relatif lemah, bila perusahaan yang yakin dapat menguasai pasar. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan iklan adalah suatu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengonsumsi pesan melalui berbagai media agar konsumen yang menjadi target pasar terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kebijakan pemasaran merupakan penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa dengan pemasaran yang tetap konsumen terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan dan kebijakan yang terjadi dari 4P, yaitu product, price, place, dan promosi. Fungsi dan tujuan iklan. Adapun fungsi dan tujuan iklan yang pertama memperkenalkan barang atau jasa kepada potensial konsumen, dan yang kedua yaitu mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen, dan yang ketiga yaitu mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Sedangkan faktor dan mempengaruhi keberhasilan iklan yaitu yang pertama pesanan yang disampaikan, bentuk dan cara penyampaian pesanan, media yang digunakan, ketetapan waktu penyampaian, dan model yang digunakan. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.